Iya, Netanyahu metode untuk bersahabatnya agak aneh ya Pak, maksudnya? Enggak, rakyat yang anti terhadap pemerintah dibilang sama Netanyahu, dibilang sama Trump, inilah saatnya, kesempatan Anda untuk bisa merebut kekuasaan. Sampai saya bilang, saya agak keras waktu itu, agak kelepas juga. Saya bilang bodoh gitu kan. Itu sampai sekarang muncul lagi diviralkan. Mati saya bilang. Ini gimana nih ceritanya saya kan? Ya harus saya bilang sulit ya. Pasti ada pihak lain yang Waktu dulu kan kita di Indonesia gitu. Iya. Benar, saya paham. Nggak usah saya teruskan kan, gitu kan. Iya. Walaupun dalam sejarah kita kan nggak ada cerita-cerita yang ada pihak ketiga kan. Cerita. Tapi ketika filesnya katanya dibuka, boleh arsip-arsip dibuka, ketahuan kan, oh iya ada sini, oh ada sini. Kalian semua lagi menyaksikan episode terkini di Authority bareng gua Adriano Kalbi, dan hari ini kita udah kedatangan ya paling enggak narsum yang bisa memberikan jawaban yang kompeten gitu. Nggak seperti minggu lalu kan kita ngobrol ngalur ngidul ya. Jadi ini udah bareng saya ada Profesor Hikmahanto Juwana, betul ya Pak? Iya, Hikmahanto Juwana. Hikmahanto. Kita ini aja nih, langsung aja nih. Saya mau baca backgroundnya sedikit, kalau ada yang salah boleh dikoreksi gitu ya. Silakan. Prof ini merupakan guru besar hukum internasional termuda yang pernah dikukuhkan oleh Universitas Indonesia ya. S1 Fakultas Hukum UI, S2 Master of Law University Keio, Jepang, dan Doctor of Philosophy di University of Nottingham ya. Betul. Jadi bicaranya fine. Mungkin kita berkenalan dulu ya biar nggak kagok. Saya basically seorang stand up comedian, seorang podcaster. Jadi mungkin di sini juga mewakili sudut pandang orang awam lah. Oke. Dalam menyikapi kejadian yang baru-baru ini gitu. Penyerangan Israel Amerika terhadap Iran gitu. Mungkin dari point of view-nya Prof, boleh cerita sedikit nggak kenapa akhirnya perang ini terjadi gitu. Dan Trump itu kan sebelum mencalonkan diri, dia kampanyenya yang digadang-gadangkan kan, kalau Biden nih kepilih lagi nih, pasti Biden perang. Akan perang nih. Dia nggak akan pilih ya. Ternyata perang juga kan. Nah. Iya. Apa itu juga hanya slogan-slogan sebelum Pilpres? Apa emang sebetulnya presiden punya keluasan untuk mengelakkan ini? Kalau saya lihat ya, awalnya sih sebenarnya Trump itu nggak ingin perang. Betul. Tapi dia ingin menekan Iran dengan mengirim kapal induknya. Dan ancaman bahwa kalau nggak deal maka akan diserang. Nah, dealnya itu kaitannya dengan pertama senjata nuklir yang kemungkinan dimiliki oleh Iran dan pengayaan uranium. Padahal waktu tahun kemarin bulan Juni Trump udah bilang nih bahwa kita sudah hilangkan kemampuan Iran untuk punya tempat untuk membuat senjata nuklir, melakukan pengayaan uranium. Ya kan waktu itu kan ada serangan tuh. Ya, betul. Nah, waktu itu tapi Trump bilang, enggak, kita harus punya nih. Ya, karena mungkin juga Trump suara Israel nih sebenarnya. Ya. Khawatir bahwa kalau Iran punya senjata nuklir dan pengayaan uranium itu akan ditujukan ke Israel, kan begitu. Karena ya range yang udah tercapai kan memang daerah. Iya, dan di antara negara-negara situ ya paling Israel lah. Setelah Iran itu diganti kepemimpinannya dari Shah Iran yang tadinya punya hubungan baik lah dengan Amerika, bukan hubungan diplomatik dengan Israel. Setelah Mullah yang menguasai Iran, Ayatollah Khomeini, ya, terus kemudian mereka punya garis politik yang mengatakan bahwa Israel adalah musuh karena dia menduduki wilayah bangsa Palestina. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi waktu itu kan sudah nego gitu kan. Nah, kalau menurut Menteri Luar Negeri Oman yang menjadi mediator, beliau mengatakan bahwa tapi ini setelah serangan dilakukan ya. Sebenarnya dealnya tuh tinggal dikit lagi.
Iran udah setuju bahwa tidak akan ada Ya. senjata nuklir, Betul. tidak melakukan pengayaan uranium gitu. Mungkin pembahasannya katanya kalau saya nggak salah berkaitan dengan stockpiling gitu ya, stok-stok yang ada, yang bagaimana nih memusnahkan dan sebagainya. Tapi dalam proses kayak begitu, kok tiba-tiba Israel menyerang, Betul. bukan Amerika ini. Betul. Ya. Mungkin dugaan saya, Israel, Netanyahu ingin supaya Amerika udahlah serang aja. Kenapa? Kekhawatiran yang ingat nih beberapa bulan yang lalu Amerika udah mau katanya Trump akan menyerang. Ya karena pada waktu itu kan ada demo yang dilakukan oleh masyarakat di Iran terhadap pemerintahnya. Terus kemudian otoritas di sana pokoknya memberikan sanksi yang berat dan sebagainya. Trump bilang pokoknya kalau ada yang digantung dan lain sebagainya kami akan masuk, kita mau serang. Ya kan? Dan waktu itu udah siap-siap nih mau nyerang. Tiba-tiba nggak jadi. Kalau orang Amerika sebagian ya bilang ini namanya taco katanya. Trump always chicken out. Pada ujungnya dia katanya akan nggak jadi gitu kan. Nah mungkin dari pihak Israel, Netanyahu mungkin gitu ya, saya juga nggak tahu, khawatir Trump itu mundur lagi gitu kan. Sementara keinginan dari Israel itu adalah regime change. Jadi nggak cukup dengan perjanjian senjata nuklir. Kalau perjanjian senjata nuklir kan dulu Iran pernah buat nih pada waktu masa Obama, bahkan waktu itu dengan negara-negara yang punya senjata nuklir, ya, untuk supaya Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Tapi menurut mereka di belakang-belakangnya ternyata Iran menyimpang. Ya. Jadi kalau misalnya cuman perjanjian aja, ya apa jaminannya bahwa perjanjian itu akan dipegang teguh? Nah, oleh karena itu Netanyahu menghendaki agar adanya perubahan kepemimpinan. Yang sistem mullah itu dia menganggap, dia nggak percaya gitu, diganti dengan sistem monarki. Jadi mengembalikan lagi keturunan dari Shah Iran. Kebetulan ada putranya kan, Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi udah menjanjikan, pokoknya kalau saya nanti jadi pemimpin di Iran, 3 hal yang akan saya lakukan. Saya akan perbaiki hubungan Amerika dan Israel, menghidupkan kembali ya hubungan diplomatik. Kedua, dia akan menghentikan kalau misalnya memang ada pengembangan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Dan terakhir, dia akan mengakhiri funding, pembiayaan untuk para tanda kutip menurut Reza Pahlavi pelaku teror terhadap Israel, yaitu Hamas, Houthi, Hezbollah begitu ya. Nah, ini yang mungkin dalam perspektif Israel ini yang paling ideal ya bagi keamanan Israel, sehingga Israel tidak lagi diserang, tidak diserang oleh Iran, tidak juga diserang oleh mereka-mereka yang dibiayai oleh Iran, Hamas dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin dalam konteks itu Netanyahu mendesak terus ke Trump, karena sekarang ini Trump itu ditanya sama wartawan di Amerika Serikat, jangan-jangan kamu didesak ya ini. Tapi Trump bilang enggak, saya nggak didesak gitu ya. Nah, tapi kan itu ada indikasi ke arah sana, ya, didesak. Akhirnya mungkin komprominya adalah udah gini katanya Trump, kalau saya menyerang langsung ke Iran, saya nggak punya basis yang kuat. Atas dasar apa? Orang ancamannya kan nggak. Dan negosiasinya udah mau jadi, udah mau deal kan, gitu kan? Kalau kamu bilang saya suruh nyerang, kamu aja dulu nyerang. Nanti saya bantu, kan gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Iran. Iran melakukan serangan ke Iran. Ya, dasarnya adalah hak untuk membela diri. Memang ada pasal 51 Piagam PBB yang mengatakan setiap negara punya hak untuk membela diri. Tapi di ketentuan itu dikatakan hak membela diri itu kalau negara itu diserang oleh negara lain. Pertanyaannya pada saat itu apakah Israel diserang? Kan enggak. Enggak, betul. Tapi dia bilang, oh ini preemptif. Kenapa preemptif? Karena dugaan Israel, Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklir dan akan digunakan ke mereka. Padahal kan mereka juga pada waktu bulan Juni sudah mengatakan Iran kemampuan pengembangan senjata nuklirnya sudah tidak ada lagi. Pengayaan uranium sudah tidak lagi. Lah kok sekarang masih bilang seolah ada dan kemudian akan ditujukan pada mereka. Ya kan? Jadi kalau misalnya menggunakan preemptif, menurut saya itu nggak tepat gitu ya. Tidak ada basis. Tapi ya udahlah, Israel kan menyerang. Israel menyerang, ya tentu Iran punya hak untuk membalas berdasarkan pasal 51.
Akhirnya Iran membalas. Nah, setelah dibalas itu antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka selama ini punya perjanjian keamanan yang intinya serangan terhadap Israel oleh siapapun itu berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Ya. Nah, disitulah kemudian Amerika Serikat Trump masuk. Jadi sekarang kita lihat perang ini antara Israel, Amerika Serikat menghadapi Iran. Ini tadi kan Prof sempat nyinggung ada organisasi yang dianggap mengancam Israel yang mendapatkan aliran dana dari Iran. Itu kebenarannya Ya gini, kalau orang hukum itu kan satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda kan? oke. Misalnya Pangeran Diponegoro. Ya. Nah, kalau Belanda bilang sih dulu pemberontak. Kalau Oke. kita sekarang kan bilang pahlawan kan Betul, gitu kan? betul. Jadi Hamas ini memang organisasi bersenjata. Dan Hamas ini kalau kita lihat di Palestina ini faksi yang mengatakan bahwa nggak ada nih soal diplomasi. Yang kedua, kalau misalnya Palestina merdeka itu Israel harus nggak ada di tanah Palestina gitu kan. Yang sekarang Israel ada itu harus hilang gitu kan. Kira-kira seperti itu. Silakan mau pindah kemana. Nah, sementara ada satu lagi yang namanya Fatah, tapi tempatnya bukan di Gaza, di tepi barat, dan dia lebih kompromis lah, two state solution, boleh Israel merdeka, tapi kami juga harus merdeka, kira-kira seperti itu, dan pendekatannya diplomatis, jadi tidak menggunakan kekerasan. Nah, tapi keduanya tentu memperjuangkan rakyat Palestina supaya mendapatkan kemerdekaannya. Ya. Nah, terhadap Hamas yang menggunakan kekerasan, Iran kebetulan dia punya garis yang tadi saya katakan setelah tahun 79 menentang adanya Zionis Yahudi. Jadi orang Yahudi yang menginginkan adanya negara Zionis Israel. Nah, karena ada yang Yahudi juga yang mereka bilang bahwa kami memang negara, betul. Iya, kami nggak punya negara kok. Kami diaspora, kami ada di mana-mana. Ya. Nah, jadi yang Zionis ini menghendaki adanya negara, gitu kan. Jadi Iran sudah mengatakan kita akan dukung rakyat Palestina agar para Zionis itu keluar dari tanah Palestina. Tapi tentu kan Iran nggak bisa melakukan serangan langsung ke Israel. Nah, jadi bagaimana mereka kemudian membiayai? Cuman kan kalau dari sisi Hamas, dari sisi rakyat Palestina, dari sisi Iran, ini pahlawan yang perlu untuk didukung, didanai. Tapi kalau dari sisi Israel, pastilah dia bilang, ini pelaku teror kan gitu, karena menyerang rakyat kami, ini dan lain sebagainya. Enggak, tadi saya pertanyaannya lebih memastikan itu beneran terjadi, bukan sesuatu yang dikarang-karang sama Israel ini gitu. Kan enggak, itu beneran terjadi. Kita kan sekarang udah nggak bisa membedakan nih kalau Israel ini kenapa gitu kan, kalau dia ngomong sesuatu nih kayak ini orang bener nggak sih, apa memang ngarang doang nih. Tadi ada juga kesebut, saya juga penasaran, perjanjian yang menyatakan bahwa serangan terhadap Israel juga merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Itu basisnya apa, Prof? Itu pasal 51 Piagam PBB. Memang ada yang namanya individual self defense. Itu kalau misalnya kita Indonesia misalnya diserang, kita lawan gitu ya. Tapi ada yang namanya collective self defense. Collective self defense itu perjanjian antar dua negara atau lebih yang intinya adalah serangan terhadap kamu merupakan serangan terhadap saya. Ambil contoh kayak NATO, Fakta Pertahanan. Nah, itu di dalam pasal 5-nya itu dikatakan serangan terhadap negara anggota NATO berarti serangan terhadap semua negara NATO. Jadi itu nggak mendiskriminasi, artinya serangan terhadap Amerika berarti juga serangan terhadap Inggris, terhadap Prancis dan sebagainya. Serangan terhadap Inggris berarti itu. Tapi kalau misalnya yang Israel dengan perjanjian keamanan Amerika sama Jepang, itu modelnya kayak begitu. Kalau yang diserang itu Israel atau Jepang, maka serangan terhadap Amerika. Tapi serangan terhadap Amerika belum tentu itu merupakan serangan terhadap Israel atau Jepang. Nah, karena Amerika ini mau menjadi semacam payung pelindung dalam hal masalah keamanan dari negara-negara tertentu. Nih saya ngomongnya lompat-lompat ya, Prof. Tapi
karena kan saya pengetahuan sejarahnya berdasarkan sosmed doang nih. Dan saya berusaha meluruskan apa yang gini. Jadi kan sepengetahuan saya, sehabis Perang Dunia Kedua, setelah peristiwa Holocaust, warga Yahudi dari berbagai macam negara ini yang akhirnya terlantar ini kan akhirnya diberikan rumah, waktu itu cerita di Palestina kan. Diterima kan sebagai refugee kan waktu itu kan. Bukan diterima sebagai refugee. Apa bagaimana sih? Nah, jadi pada waktu itu tanah Palestina itu dijajah oleh Inggris. Ya. Sama kan, orang-orang Eropa kan menjajah di mana-mana, termasuk kita di Indonesia, kan gitu kan. Di kita Indonesia sebenarnya di wilayahnya katakanlah Indonesia sama Malaysia itu kan ya kita serumpun. Betul. Tapi kebetulan yang menjajah aja beda gitu. Ya. Maka jadi negara yang berbeda. Nah, pada waktu itu di tanah Palestina itu memang dijajah oleh Inggris dan kemudian ada Balfour ya. Balfour ini beliau ini adalah seorang kalau saya tidak salah ini menteri luar negeri ya dari Inggris yang mengatakan bahwa ini kan sekarang orang-orang Yahudi itu ada sebagian yang menginginkan adanya tanah untuk kemudian mereka bisa membangun sebuah negara. Nah itu terus kemudian dikenal sebagai Balfour Declaration. Ada surat yang mengatakan dia fasilitasi orang-orang Yahudi yang ingin punya tanah ini. Yang kemudian tahun 1948 dideklarasikan muncul negara yang disebut sebagai Israel. Oh oke. Tapi dalam keadaan terjajah Palestina itu sudah menjadi negara apa belum? Pada waktu itu ya bangsa Palestina seperti kayak bangsa kita kan dijajah. Artinya kita dianggap sebagai warga Hindia Belanda kira-kira. Warga Hindia Belanda ya, oke. Iya, di Palestina juga itu ya mungkin juga warga dari Commonwealth dari ini. Inggris. Jadi tidak ada berdiri paspor gitu ya, belum. Ya kira-kira sih mungkin belum ada ya karena belum ada negara waktu itu. Makanya dia di situ karena kebijakan dari Inggris yang abis itu Inggris cabut. Ya. Sekarang konflik nih jadi ya. Iya, karena bangsa Palestinanya ya kan sekarang setelah Israel tahun 48 kemudian dia menjadi negara yang kuat. Ya. Bahkan negara-negara Arab tadinya nggak setuju perang dan lain sebagainya termasuk Mesir gitu ya. Orang-orang Palestina yang ada di tanah Palestina itu jadi tersisa. Ya. Ada yang di tepi barat, ada yang di Gaza. Nah, tapi oleh Israel mengatakan bahwa saya sebagai negara yang menduduki wilayah tersebut, ya, occupying powers. Jadi bayangkan ya, ketika kita tahun 45 mengatakan kita merdeka, ya kan? Tapi kalau misalnya Belanda pada waktu itu, walaupun Belanda kembali lagi kan dari karena Jepang terus kembali lagi, Belanda bilang enggak, kamu masih jadi jajahan saya. Kan bisa aja pada waktu itu Bung Karno, Bung Hatta dan itu kenyataan juga akhirnya ditangkap di penjara dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, menurut hukum internasional, tapi kalau misalnya ada pengakuan dari negara lain, berarti Indonesia bisa merdeka. Pada waktu itu tahun 46 sudah diakui oleh Mesir. Sama seperti Palestina sekarang ini mungkin cuma ada 10 negara dari negara yang ada di Majelis Umum PBB itu yang belum mengakui Palestina. Iya. Salah satunya ya memang Israel, kemudian Amerika Serikat. Tapi banyak negara, Inggris, Spanyol dan lain sebagainya sudah mengakui. Nah, tapi apakah kemudian bisa mengatakan bahwa saya sudah menjadi negara yang merdeka? Belum. Karena apa? Negara yang menguasai masih ada bercokol di situ. Sama kan Belanda bilang, kamu mau diakui sama Mesir? Enggak, saya bilang enggak. Saya tidak mengakui kamu sebagai sebuah negara. Itu yang terjadi sekarang ini di Palestina. Kan baru kita nih tahun 1949 ya, 27 Desember ketika ada KMB, konferensi meja bundar, dan kemudian di situ Belanda memberikan penyerahan kedaulatan kepada kita Indonesia. Nah, saat itu mulai Belanda bilang, ya oke, kamu sekarang menjadi sebuah negara yang merdeka, yang saya tidak bisa punya kekuasaan di sana. Nah, ini yang sebenarnya yang diharapkan oleh banyak negara, meskipun
Palestina sudah dianggap sebagai sebuah negara, tapi mendorong agar Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nih ini lagi ya, Prof. Sedikit konspirasi lagi. Nah, apalagi yang konspirasinya. berusaha diluruskan. Nah. Ada nggak sih kaitannya dengan Netanyahu menyerang Iran duluan itu agar dia playing hero? Bahwa teror ini emang ada teror yang datang dari Iran mengancam saya, kan sekarang Israel udah diasingkan kan, maksudnya terpojok sekali kan. Terutama dengan karena saya di background media juga, terutama dengan TikTok, karena kan Meta Group nih kan nggak nyebarin berita tentang Israel kan waktu itu kan, hanya dari TikTok doang kan. Sampai Trump itu nge-ban TikTok nih di Amerika karena rakyatnya simpatinya naik semua nih gitu, naik semua, tapi di-ban, ngacauin ekonomi, mau dibeli share nggak dikasih. Kok berusaha kontrol dan naratif lah dari media TikTok ini, dan nggak bisa. Terus terjadi juga Epstein file nih. Jadi satu, apakah ini memang kayak ya si Netanyahu berusaha mencari pengalihan isu gitu, to play a hero, sama Trump nih juga kayaknya gue juga mau mengalihkan isu nih karena Epstein file nih keras banget kan di dia nih gitu. Ya banyak sih spekulasi yang mengatakan seperti itu, karena kalau Netanyahu di dalam negerinya dia udah mulai tidak disukai ya. Ini dia sedang menghadapi masalah korupsi. Dan kemudian juga akan ada kalau nggak salah pemilihan umum ya yang akan menentukan ujung-ujungnya siapa yang menjadi perdana menteri. Ya. Sementara kalau Trump itu kan ada Epstein Files, ada kemudian juga kekhawatiran kalau Kongres dikuasai oleh Partai Demokrat karena ada midterm election bulan November, nanti bisa-bisa Trump di-impeach dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya nggak tahu ya seberapa benar. Tapi yang pasti kalau dari Netanyahu, dia nggak kemudian playing untuk menjadi hero, tapi Netanyahu itu ingin mengembangkan hegemoni Israel di Timur Tengah. Jadi itu nomor satu. Ya, The Great Israel yang ada ya. Betul. Kalau bisa di negara-negara Timur Tengah itu mereka bersahabatlah dengan Israel, karena sebelumnya itu kan tidak punya hubungan diplomatik, kadang-kadang bisa menyerang Israel. Nah, tapi kalau sekarang boleh dibilang negara-negara Teluk ya, kecuali Arab Saudi, itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Arab Saudi sebenarnya udah hampir, tapi pada waktu ada peristiwa 7 Oktober ya, Hamas menyerang terus kemudian Israel menyerang Gaza, itu bubar gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat di kawasan Timur Tengah, mungkin hanya ada beberapa negara yang tidak bersahabat dengan Israel. Salah satunya Iran. Dan nggak mungkin dengan sistem mullah ini kemudian Iran akan menerima Israel. Nah, oleh karena itu bagi Netanyahu ya paling nggak mungkin selagi dia masih hidup, bagaimana caranya supaya Iran itu berganti sistem, berganti orang kepemimpinan yang kemudian nantinya akan lebih bersahabat, yaitu sistem monarkinya kan seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu tujuannya. Kalau Trump ya saya nggak tahu ya, karena dia didesak-desak sama Netanyahu. Memang dia kan modelnya gini, kalau berunding ya supaya orang mau berunding, dua hal yang dia pakai nih Trump pakai. Itu apa? Pertama tarif, yang kedua kekerasan. Ancaman saya serang kamu, tarif termasuk kita kan, akhirnya kita datang minta negosiasi, akhirnya kita buat perjanjian ART yang pelaku usaha Amerika bilang bagus Trump, mantap gitu kan, sementara pelaku usaha kita gimana ini katanya kan, pada rame kan. Itu kan menunjukkan bahwa itu strategi Trump ketika memaksa negara lain untuk tunduk pada dia. Tapi kalau kita flashback ya, seingat saya nih, pada saat Trump berkuasa di periode pertama, Rusia Ukraina nggak perang, Israel Palestina nggak perang. Kok Trump sekarang beda gitu? Ya itulah yang saya juga bingung juga, karena janjinya beliau dia akan menghentikan perang. Iya betul.
Bahkan sekarang ini kan kita diminta masuk ke BOP nih, Board of Peace. Kan harusnya perdamaian. Iya. Ya. Tapi kok tiba-tiba dia mau-maunya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Netanyahu untuk menyerang Iran. Iya. Netanyahu metode untuk bersahabatnya agak aneh ya Pak, maksudnya. Enggak lah. Cari sahabat. Kalau Netanyahu gini, dia akan coba terus. Coba terus ke Obama, coba terus ke Joe Biden, coba terus ke Trump. Di antara tiga ini yang sangat akrab ya dan bisa memfasilitasi keinginan dari Netanyahu itu adalah Trump. Betul. Tidak Obama, tidak Joe Biden, karena Obama pada masa Obama jadi presiden, Joe Biden jadi presiden, itu didesak juga serang Iran. Makanya ada pernyataan-pernyataan pada waktu itu oleh Trump, ini pasti nih Amerika Serikat merasa dirinya lemah, pasti dia akan menyerang Iran. Kalau Trump kan bilang gini, kalau saya kuat, saya bisa paksa Iran untuk berunding. Nah kuatnya itu apakah menggunakan serangan atau pakai tarif kan gitu kan? Nah jadi dia maunya kayak begitu, tapi kedekatan beliau sama Netanyahu ini luar biasa. Bahkan Netanyahu itu datang ke rumahnya Trump di Florida sebelum Trump dilantik, ya kan? Saya support ini dan sebagainya, karena dia melihat bahwa ini Trump ini bisa tanda kutip ya diatur-atur. Maka di Amerika itu banyak rakyat Amerika, ya nggak semuanya tentunya, mengatakan bahwa enggak America first nih Trump nih, tapi Israel first. Udah itu juga Trump kan ditanya sama wartawan, ya waktu kamu menyerang itu apa kamu dapat ini apa desakan dan sebagainya. Pertama Netanyahu menyangkal itu dan Trump juga enggak, itu urusan saya, keputusan saya. Ya baik, misalnya kita coba bermain peran lah, maksudnya David Ahmed, misalnya Prof gitu ya, tadi mengatakan kata-kata kayak Israel biar diterima gitu, bersahabat dengan negara-negara sekitar. Memang sebagai keberadaan orang Yahudi di Israel, maksudnya bernegara gitu ya, emang kehidupannya sebetulnya sangat terancam karena terputus apa? Bagaimana sih maksudnya mindsetnya jika? Jadi sebenarnya gini, Prof adalah itu. Kalau kayak di Iran, jangan dikira nggak ada orang Yahudi, ada juga ada orang betul, Yahudi, iya kan? Di Israel ada nggak orang Islam? Ada juga ada, orang betul. Islam. Ya. Jadi di awal-awal setelah tahun 48 ada negara Israel begitu ya. Sebenarnya negara-negara di sekitar Israel ini, negara-negara katakanlah Islam ya, sebenarnya mereka bukan pro terhadap orang Palestina Islam, bukan. Mereka pro terhadap ada Zionis, orang Yahudi Zionis yang mendirikan sebuah negara di tanah milik orang lain. Dan sebagai tetangga, saya nggak mau terima. Kira-kira seperti itu. Kan makanya ada perang Mesir menyerang dan lain sebagainya. Ada, ya. Dan selalu bagi Israel itu jadi semacam ancaman. Memang waktu itu kan sebelum tadinya Israel itu mendirikan negara di tanah rakyat Palestina, itu ditawarkan di salah satu wilayah di Afrika. Tapi mereka nolak, enggak, saya nggak mau di situ. Kenapa mereka mau di tanah Palestina? Karena ini menurut kitab suci Torah dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa ini pernah menjadi tanah orang-orang Yahudi. Walaupun kalau yang Yahudi Ortodoks enggak, kami memang terusir dan kemudian kami ya diaspora. Kami bisa di mana-mana. Kita nggak perlu punya negara. Tetapi bagi yang Zionis ini enggak. Kami harus punya negara, punya wilayah. Dan wilayah itu kan sama aja kalau misalnya ada orang nih, kita punya tanah. Tiba-tiba ada orang lain masuk ke tanah kita. Marah nggak kita? Ya marah. Marah. Tetangga kita yang bersimpati sama kita marah juga nggak? Marah. Dan berupaya untuk mengusir kan? Nah mengusirnya kalau antar negara udah pakai perang. Tapi waktu itu ceritanya ingin memfasilitasi, dan kenapa harus difasilitasi itu basisnya apa ya? Karena mereka korban dari Perang Dunia Kedua kah apa? Maksudnya kok tiba-tiba ada orang, ada sebuah kelompok ada privilege itu gitu? Ya sebenarnya kan pada waktu itu Inggris menguasai tanah Palestina. Nah kemudian ada Balfour Declaration itu. Nah terus kemudian memang
kita tahulah tahun 40-an Jerman melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi gitu kan, Holocaust itu. Jadi mungkin dari para pemikir Zionis ini mengatakan kalau kita ada di macam-macam negara, kita tidak punya negara sendiri, pasti kita akan diperlakukan seperti ini, didiskriminasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus punya negara sendiri. Kita yang memikirkan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita numpang aja ke macam-macam negara, ya tergantung sama pemerintahan atau rakyat yang menerima kita, gitu kan. Tapi kalau kita punya sendiri, mungkin mereka berpikir kita lebih aman. Gitu. Nah kan sekarang nih kan, kalau dulu kan Perang Dunia Kedua itu kan kita melawan fasisme kan gitu. Maksudnya dunia ini bersatu melawan fasisme yang meledak di Jerman dan di Jepang gitu. Nah kalau Perang Dunia Ketiga nih basisnya apa gitu? Kan dulu kan komik lah, semua narasi. Kita kayak fighting the true evil gitu. Makanya juga semua bersatu gitu. Ya. Nah ini tuh apa gitu sebetulnya? Label teroris. Jadi Hamas ini dianggap sebagai teroris, ya kan? Dan kemudian Iran sebagai sebuah negara mendanai para pelaku teror yang ke Israel nih, kan begitu. Dari point of view Israel ya, betul. Dari point of view Israel. Jadi teror, dan ini juga yang disampaikan ketika Trump mengatakan kepada rakyatnya bahwa kita menyerang Iran karena dianggap bahwa Iran itu membunuh rakyatnya sendiri. Iran itu membuat instabilitas di wilayah Iran. Pokoknya macam-macam lah. Pokoknya dosa-dosa dari Iran dimunculkan begitu kan. Nah, dan salah satunya yaitu sebagai pelaku teror terhadap Israel. Tapi kalau misalnya nggak tahu kalau memberikan prediksi gitu, kekuatan militer Iran nih seberapa dan kira-kira berapa lama perang ini akan itu ya berlangsung? Itu sering saya ditanya, tapi bukan keahlian saya tuh. Bukan, Tapi gini, saya bilang gini, saya nggak bisa prediksi dan saya juga bukan peramal, ya. Tapi ada paling tidak 4 faktor yang menentukan apakah perang ini akan lama atau tidak. Pertama, stamina. Sama kalau kita lagi olahraga, bertanding maraton, kan stamina kita. Maksud saya stamina itu adalah alutsistanya gimana di negara-negara yang sedang berperang. Ya, misalnya kalau Iran sekarang kan nyerang terus, amunisinya masih bertahan sampai kita kira-kira 2 bulan 1 tahun yang akan datang, ya akan terus, ya kan? Stamina. Amerika juga kayak gitu. Masalahnya Amerika bukan dari landnya itu kan, tapi lewat kapal induk, lewat pangkalan militer Amerika Serikat di Ini udah berantem sama Spanyol kan, nggak boleh pakai itu. Spanyol nggak mau, tapi Inggris memfasilitasi kan. Nah, karena apa? Pesawat-pesawat itu kan nggak bisa dari Amerika langsung gitu kan, harus dari yang jaraknya agak dekat lah gitu. Nah, jadi seperti apa? Termasuk juga anggaran, termasuk juga pasukan, ya. Itu yang saya maksud dengan stamina. Demikian juga Israel, juga stamina seperti apa? Itu satu. Yang kedua, variabel yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dukungan di dalam negeri. Kalau misalnya sekarang nih, publik, ya kan, Amerika Serikat, masyarakatnya pada marah. Saya lihat di sosial media ada marinir yang bilang ini sebenarnya bukan perangnya Amerika, ini perangnya Israel. Amerika tidak perlu ikut-ikutan, kan begitu. Nah, artinya apa? Kalau di dalam negeri kuat, ya pemimpin ini akan bilang terus saja kita perang. Betul. Sama yang terjadi di Iran. Di Iran itu walaupun ada yang mengatakan, ada masyarakat di Iran yang menyambut serangan dari Amerika Serikat karena dia mungkin anti pemerintah. Tetapi ketika pemimpin Iran ditewaskan oleh Amerika Serikat dan Israel, Ali Khamenei, maka ini membuat pemimpin-pemimpin di Iran tambah militan. Rakyat Iran tambah militan. Mereka pokoknya bilang saya akan balas karena dianggap sebagai martir. Begitu kan? Malah jadi satu suara ya. Satu suara. Demikian juga dari sisi Israel. Kalau mungkin warga negaranya bilang, wah kalau misalnya udah perang dimulai, masa di tengah-tengah kita berhenti. Wah kita dapat serangan terus nih. Ya udah serang aja, balisannya. Jadi termasuk ya
partai oposisi yang biasanya oposisi dengan kebijakan-kebijakan yang Ya. dibuat oleh Netanyahu, dalam situasi sekarang Pasti dia ini bilang kita harus bersama, bareng. kita harus melawan. Nah, jadi dukungan di dalam negeri gimana? Nah, ini yang masing-masing ingin menggembosi, ya kan? Misalnya di Iran, siapa namanya, rakyat yang anti terhadap pemerintah dibilang sama Netanyahu, dibilang sama Trump, inilah saatnya, kesempatan Anda untuk bisa merebut kekuasaan. Mengganti warna negara Anda. Iya, kan gitu kan, ada kan. Oke. Nah, terus kemudian juga yang saya dengar HP dan lain sebagainya dari Garda Revolusi Iran, anggota-anggotanya itu dihack, lalu dimasukkan sama Israel, bilang kamu udahlah insubordinat gitu ya terhadap pimpinan kamu ambil alih kekuasaan, nanti kita bisa bantu dan lain sebagainya. Jadi kan supaya dibelah ini kan divide and rule gitu kan, untuk melawan pemimpin. Divide et impera. Nah, divide et impera. Bahkan juga dari masyarakat Kurdi itu katanya ada rencana dari Amerika Serikat untuk yang melawan pemerintah Iran untuk dipersenjatai. Kan waktu dulu Libya kayak gitu, pemberontaknya dikasih senjata, disuruh latihan perang dan sebagainya untuk ngambil kekuasaan. Jadi sekarang ini serangan itu kan lewat udara. Lewat udara itu tidak akan efektif untuk misalnya menurunkan ini kalau tidak ada serangan darat. Betul. Sementara serangan darat Amerika bilang belum waktunya, saya nggak mau. Karena akan banyak orang Amerika yang prajurit-prajurit yang akan menjadi korban. Kalau udara kan lebih enak nih kan. Proksi aja. Proksi aja. Nah, Israel juga kayak begitu. Nah, tapi yang sekarang menggantikan pasukan darat itu adalah rakyat Iran atau Garda Revolusi yang sudah membelot dari pimpinannya, kan gitu, masuk di situ. Oh, itu dulu ya? Iya, nah itu jadi ini kaitannya dengan yang variabel yang kedua nih, soal dukungan. Yang ketiga yang perlu juga kita cermati, lama atau tidaknya, apakah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain? Ya, negara lain. Iya kan? Sekarang misalnya kan Iran membalas Israel dan Amerika itu pada 3 titik. Pertama, Israel. Yang kedua adalah pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Betul. Yang ketiga, tentu kapal induknya Amerika Serikat. Nah, pada waktu menyerang yang pangkalan Amerika di negara-negara Teluk, mungkin ada rudalnya yang salah sasaran. Sehingga bandar udara kena, terus ini. Bahkan Israel juga pintar juga. Dia di mana tuh, di Saudi Arabia atau apa, dia Mossad masuk kan gitu kan, supaya masyarakat bilang, oh ini nih Iran nih, kita balas gitu. Karena sekarang sudah ada sikap juga dari negara-negara Teluk untuk mengatakan, Iran jangan macam-macam, saya akan juga serang kamu nih, walaupun belum ada serangan, ya kan. Nah, tapi dengan terkuaknya masalah seperti ini, ternyata ada adu domba. Jadi kita nggak bisa percaya juga 100% sama orang Israel ya. Nah, jadi itu. Sementara dari Iran kemungkinan besar ada keterlibatan dari Rusia. Karena sebelum Amerika melakukan, ya, karena selatannya Rusia itu. Kenapa? Rusia dia agak selatannya di sini kan. Iya. Tapi ada kalau Iran perjanjian untuk memodernisir rudal-rudal Iran oleh Rusia. Dan kemudian ada pesawat militer pesawat angkut militer dari Rusia yang masuk ke Iran beberapa kali. Apakah itu bawa rudal atau apa, kita nggak tahu. Ya, itu Rusia. Yang kedua, Cina. Cina itu suplai minyaknya. Minyaknya. Karena dia khawatir gini, kalau misalnya Iran jatuh ke tangan Amerika, nanti di Venezuela kan, kamu saya jadiin presiden, tapi kamu nggak boleh jual minyak ke Cina. Ini kan ada kompetisi Amerika dengan Cina. Dan Amerika jelas kalau misalnya berhadapan-hadapan kayak perang sama Iran kayak gini, itu udah perang dunia ketiga kalau sama Cina. Betul. Ya kan? Karena dua-duanya punya nuklir. Jadi yang dia lakukan adalah bagaimana menjatuhkan Cina dengan, ya kalau orang tuh dicekik perlahan-lahan, ya nafasnya supaya nggak ada bernafas lagi. Kalau minyak ini kan penting bagi Cina untuk bisa perekonomian tumbuh dan lain sebagainya, industrinya. Nah ini kalau nggak ada pasokan, berarti kan membunuh. Oleh karena itu Cina nggak mau. Jadi mungkin Cina akan bantu Iran, tapi nggak berhadapan dengan Amerika, bantu supaya Iran yang terus melakukan serangan ke
Amerika gitu dan Israel. Jadi keterlibatan ini belum lagi ada Korea Utara. Kalau Korea Utara tuh nggak ada urusan minyak, nggak ada urusan Iya. apa. Pokoknya yang penting ada Amerika di situ. Saya datang kira-kira. Iya, betul. Ikan ya Iya. waktu perang Rusia dengan Ukraina itu 1.000 prajurit Korea Utara tiba-tiba dikirim ya ke sana untuk berhadapan dengan ya pasukan Amerika. Ukraina yang belakangnya ada Amerika. Nah, jadi kalau misalnya variabel ini tambah Lebar, dukungan, iya. tambah melebar. Nah, ini berpotensi perang ini akan lebih lama. Nah, ditambah lagi kalau menurut saya perang ini bisa lama kalau ternyata yang namanya rakyat dari berbagai macam negara ini melakukan tindakan yang kayak menghakimi terhadap kepentingan-kepentingan dari misalnya Amerika. Kayak misalnya di Pakistan nih. Di Pakistan itu rakyat di sana itu tidak setuju dengan serangan Amerika ke Iran. Ya, Mereka buat demo. ya. Lalu kemudian merusak. Merusak itu ya. dubes Kan Amerika. begitu kan? Terus kemudian saya masih ingat waktu Afghanistan dulu ya. Masuk ke Amerika masuk ke Afghanistan. Itu di Indonesia kita ada orang-orang yang melakukan sweeping. Cari warga negara Amerika di mana. Nah, ini kan nggak bagus ini. Iya. Ya ini yang harus diwaspadai nih, termasuk kita nih di Indonesia, otoritas keamanan kita. Kenapa? Kalau sudah seperti ini dan kemudian rakyat yang katakanlah mungkin berpihak ke salah satu pihak, sementara pemerintahnya berpihak ke yang lain, itu akan jadi masalah. Dan kemudian kalau misalnya rakyat ini mendesak bahwa pemerintahnya harus berposisi di satu titik tertentu, ya karena pemerintahnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik ke rakyatnya, itu yang akan membuat justru perang ini akan bisa besar. Karena mungkin negara yang tadinya nggak punya kepentingan karena ada dorongan dari rakyatnya, akhirnya dia harus terjun juga di dalam peperangan ini. Susah juga ya, maksudnya. Tapi kedewasaan kayak nggak tahu ya. Dibanding Perang Dunia Kedua, kan tadi udah disebut ya. Jadi kalau darat itu bergerak itu kan benar-benar kayak lambang kalau udah mau menduduki nih pasti ini darat pasti bergerak nih ya. Dan sekarang belum gitu. Tapi kan dulu kalau lihat buku sejarah atau film-film Perang Dunia Kedua kan bener-bener kayak down and dirty banget nih gitu. Semua wamil dipanggil apa gitu-gitu. Kemungkinannya berapa? Ya kalau kita lihat antara Rusia dengan Ukraina misalnya ya, kan serangan rudal-rudal aja kan, teng. Awalnya sih pasukan Rusia udah mau masuk nih, tapi mampu untuk redam gitu kan, dan kemudian akhirnya Zelensky juga nggak bisa diturunin, ya kan? Tapi ya sekarang masih terus. Nah mungkin Trump ataupun Netanyahu berpikir bahwa kalau dia serang dari udara, bahkan di tempat di mana Ali Khamenei berada, itu akan selesai. Ya kan, ibaratnya kalau zaman kuno, itu kalau penggal rajanya, penggal raja kepala di tangan, udah tunjukin aja ke rakyatnya, nih saya udah menang kan, semua kayak begitu. Tapi kan di Iran nggak begitu. Iran nggak kayak gitu, dan di dunia modern nggak kayak begitu. Jadi kalau misalnya Ali Khamenei dia meninggal, kan ada masalah suksesi. Di Iran menurut konstitusinya maka 3 orang yang pegang tampuk pemerintahan, yaitu presiden Iran, kemudian ada kayak ketua Mahkamah Agungnya, dan kemudian satu lagi adalah perwakilan dari mullah. Sambil si mullah ini akan mencari siapa. Nah sekarang sudah nih anaknya Ali Khamenei yang ditunjuk gitu kan. Nah artinya apa? Kan kalau ini dihilangkan muncul lagi kan, dihilangkan ya muncul lagi kan, ya kapan selesainya? Ya. Nah jadi ini nggak seperti masa lalu, tapi memang kalau misalnya wajib militer, ya di Israel, yang anak-anak muda belum tentu mau, gila katanya, buat apa? Mereka jangan-jangan bilang begini, oh ini kan ambisinya Netanyahu aja. Demikian juga di Amerika Serikat, ya kan banyak juga tentara-tentara Amerika Serikat yang walaupun sudah menjadi tentara yang dia nggak setuju dengan perang ini, ya maka ada beberapa tapi masih kecil lah jumlahnya ya, pakai masih baju dinas dia melawan dan lain sebagainya. Nah jadi seperti itu. Tapi kalau di Iran mungkin karena ada pemimpin besarnya yang meninggal dan dia sangat dikagumi, sangat disegani,
bukannya tidak mungkin yang anak-anak muda bilang ya saya mau mati syahid gitu kan. Iya. Nah, jadi lebih banyak. Jadi itu kita harus lihat lah seperti apa. Yang kita bisa expect terhadap kehidupan kita, misalnya perang ini bertahan 2 bulan gitu. Kan Pak Bahlil udah lagi kena semprot banyak orang kan gara-gara 21 hari. 21 hari. Di Jepang soalnya punya 253 padahal kita punya problem storage kan. Iya. Nah, itu apa impact di ekonomi kita misalnya? Yang pasti memang ekonomi kita yang paling terkena gitu kan. Karena kalau kita bergantung pada minyak ya, dan minyak itu dari katakanlah negara-negara Teluk, sementara Iran sudah menutup Selat Hormuz. Iya. Itu kita akan terdampak, kecuali kita akan mencari sumber-sumber dari negara lain. Salah satunya katanya Amerika. Nah, pertanyaannya adalah apakah negara-negara lain juga nggak mencari sumber dari negara lain juga di Amerika Latin dan sebagainya. Jadi itu ada perebutan. Saya bayangkan kayak pada waktu kita ada COVID ya, APD jadi rebutan, vaksin jadi rebutan, masker pun jadi rebutan antar negara untuk bisa mendapatkan supaya mereka tercegah dari terkena COVID itu kan. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, berita-berita hoax itu akan banyak. Karena sekarang itu banyak tuh, serangan ini, serangan ini. Tapi itu AI generated. Betul, ya kan? betul. Nah, ini kan masyarakat itu intinya adalah bagaimana menginfluence, mempengaruhi masyarakat. Pemerintah kita sudah melakukan katakanlah filtering nggak terhadap hal-hal yang seperti ini. Atau perceraian artis mana lagi yang bisa digoreng? Nggak ikut-ikutan lah kita ya. Nah, jadi perekonomian pasti itu ya yang akan terkena begitu, dan kita harus punya ada sense of crisis. Belum lagi mereka-mereka yang ada di Timur Tengah, ya apakah yang umroh, ya sekarang sudah berhasil. Abang saya terjebak. Abang saya nggak bisa pulang. Oh gitu ya. Iya. Nah, ya itu mungkin kalau ke Arab Saudi mungkin masih bisa, katanya kalau Garuda direct flight bisa. Tapi kalau misalnya lewat yang Qatar, lewat ini, nah itu yang susah tuh. Nah, belum lagi kan di sana ada TKI kita, ya kan? Kalau misalnya dari Filipina TKP ya, tenaga kerja Filipina bisa dievakuasi oleh pemerintahnya, kalau pemerintah kita tidak, itu nanti rakyat kita akan marah sama pemerintah kita. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi kalau menurut saya yang harus juga diperhatikan adalah jangan sampai terjadi yang tadi saya cerita kayak di Pakistan, ya masyarakat kita berpihak kepada salah satu pihak, lalu kemudian di bawah, karena nggak ada di tempat perang, jadi melampiaskannya itu ke siapa? Ke kepentingan dari negara tertentu yang tidak disukai, atau bahkan ke pemerintah. Ya. Nah, ini pentingnya komunikasi pemerintah kepada rakyatnya itu harus bagus. Ya komunikasi kita nih, pemerintah kita terhadap rakyat. Sekarang dipertanyakan misalnya Pak Sugiono bilang kita mau jadi mediator, rame. Kita mau netral saja, rame gitu ya. Sebenarnya saya bisa paham. Stok itu rame. Sebenarnya saya bisa paham ya kalau ketika Pak Sugiono bilang kita mau jadi mediator. Nah, mau jadi mediator itu mungkin bukan sekarang. Kalau sekarang negara-negara yang sedang berperang itu sedang on fire gitu, sedang tinggi-tingginya emosinya. Jadi mereka bilang sebentar lagi nih saya menang, sebentar lagi saya menang, kan gitu kan. Jadi mereka nggak mau dimediasi. Tapi kalau misalnya perang ini berkepanjangan dan mereka sudah capek, kan mereka perlu memikirkan exit strategy. Nah, exit strateginya ini apa? Nah, kalau ada mediator, udah dah mediasi saya. Sehingga apa? Kalau dia keluar, itu bukan karena dia nggak kuat, udah capek gitu ya, keluar begitu saja kan dibilang ini udah kalah nih, udah menyerah. Tapi kalau misalnya ada mediator, mereka diselamatkan mukanya. Nah, mungkin dalam konteks itu penting mediator, walaupun nanti ada pertanyaan lagi, bagaimana memediasi? Kan ini 3 pihak nih, Iran, Amerika, dan Israel. Sementara kita nggak punya hubungan diplomatik. Jangan sampai nanti Israel bilang, boleh Indonesia kamu jadi mediator saya, tapi akui dulu saya sebagai sebuah negara. Rame lagi nanti di Indonesia kan. Nah, jadi ini ketika kita jadi mediator, itu kan, itu kita sudah menyediakan diri. Dan itu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan kalau ada sengketa antara negara itu harus diselesaikan secara damai. Nah, salah satu damai itu adalah dengan menjadi mediator. Tapi ada tapinya nih. Kalau jadi mediator,
itu membuat kita tersandera sebenarnya. Karena apa? Kita nggak mungkin mengutuk Israel. Iya. Ya kan? Atau mengutuk Amerika Serikat. Karena kalau kita mengutuk Israel atau Amerika Serikat, jadi mediator gitu ya, nanti Amerika bilang, bukannya kamu udah kutuk saya, bukannya kamu udah berpihak ke Iran gitu kan. Nah ini harus dijelaskan ke publik. Karena kan publik sekarang rame nih, mengatakan bahwa kok Indonesia kita nggak keras nih sama Israel, kok nggak dikutuk kan. Ya. Tapi kan menjelaskan itu di dunia hari ini yang sosial media ramai itu kan sangat sulit gitu kan sebetulnya. Terus sama tadi Prof sempat ngomongin salah satu ancaman Iran itu bukan cuma dari Israel tapi juga mungkin dari internal yang nggak setuju dengan rezim yang penguasa dan kayak lagi didanai nih untuk ngegembos ini dari dalam gitu. Kemungkinan itu terjadi di negara kita gitu. di hari ini ya, maksudnya dengan kan kayaknya pemerintahan hari ini kalau di sosial media kayaknya dislike-nya besar gitu. Ya, saya mudah-mudahan sih nggak terjadi lah ya. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi yang kita harus antisipasi itu adalah persepsi. Kalau persepsi bisa benar bisa enggak kan gitu kan. Persepsi publik terhadap pemerintahnya. Ya kan? Karena ya saya lihat nih persepsi publik waktu zamannya Pak Jokowi jadi presiden. Sangat Cina. Ya. Sekarang persepsinya itu di publik yang saya baca, saya nggak buat survei tapi mungkin saya salah. Itu lebih ke Amerika. Dan kalau kita bicara Amerika kan Amerika dekat sama Israel kan begitu kan? Jadi sekarang ini banyak pihak minta supaya Indonesia keluar dari BOP. Kenapa? Yang tadinya ketua-ketua petinggi-tinggi ormas Islam lah, tokoh-tokoh sudah ketemu sama Bapak Presiden kan, dan keluar bilang bahwa BOP ini bagus juga, kita nggak punya pilihan, ya kan? Masa kita cuma teriak-teriak di luar, kita harusnya ada di dalam kan gitu. Juga pemerhati luar negeri, praktisi, Menlu dan mantan Menlu kan diundang juga. Nah, di situ juga mengatakan seperti itu. Nah, tapi belakangan ini setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, banyak masyarakat yang mengatakan, jangan-jangan BOP ini cuman kedok aja, ya, untuk melanggengkan kepentingan Israel, untuk melanggengkan supaya Indonesia jadi bagian dari BOP-nya Trump. Nah, tapi persepsi dengan realita nih seberapa jauh Prof sebetulnya? Apa itu emang keskeptisan orang aja ya gitu yang keluar? Ya saya sih nggak tahu ya, tapi kalau misalnya persepsi itu terus menerus dan kemudian persepsi tidak terus menerus tidak di ini ya, tidak di counter balik, tidak di counter balik, algoritma tidak dikuasai, bla bla bla, ya. Dan kemudian dari sisi pemerintah juga ya ini kan itu kan bisa menggerus legitimasi presiden, bisa menggerus approval rating dari presiden. Nah ini yang kemudian pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak ini. Seperti apa yang harus dilakukan? Ini kita out of topic aja sekali. Tapi pertanyaannya filosofis lah. Sebagai kan saya juga masih mengalami gitu. Lihat berita satu arah, dunia dalam berita, dulu ada menteri penerangan, itu sampai hidup di zaman hari ini gitu. Kalau menurut Prof ya, lebih gampang dipecah belah sekarang apa lebih gampang dipecah zaman dulu? Dipecah belah sekarang lah. Iya, karena kan kita diadu domba. Sekarang itu kan kalau misalnya ya kan orang bilang ada buzzer-buzzer gitu kan, yang menggantikan menteri penerangan zaman dulu. Tapi kan buzzer ini dari berbagai pihak, dari perspektif mana nih? Ada dari perspektif yang pemerintah, ada yang perspektif anti pemerintah, begitu kan? Nah, bahkan orang yang katakanlah kayak saya seorang akademisi yang nggak punya kepentingan politik juga omongannya sekarang saya di ini kan dipotong-potong seolah-olah berpihak ke sana kan juga bisa kan, dan kita nggak punya kendali. Betul nggak? Betul. Itu saya ada satu tuh, saya setahun yang lalu kira-kira ada acara di televisi terkait dengan isu warga Israel 1.000 orang akan dievakuasi ke Indonesia. Nah saya waktu itu nggak setuju, dan saya lihat nih dari media Israel bahwa ini ada permintaan dari Steve Witkoff untuk ke negara ini, pokoknya macam-macam gitu. Sampai saya bilang, saya agak keras waktu itu, agak kelepas juga. Saya bilang bodoh gitu kan.
Itu sampai sekarang muncul lagi diviralkan. Mati saya bilang, ini gimana nih ceritanya saya kan? Kan kita nggak bisa kendalikan, ya kan? Tinggal di klip-klip ambilnya, terus kemudian kira-kira untuk yang sebelah sini, untuk yang sebelah sini. Nah, makanya saya katakan dalam era sekarang ini itu sangat berbahaya. Ini agak penasaran aja, Prof. Kalau saya kan di rumah ini kan saya bukan dari kalangan akademisi lah, maksudnya pembicaraan sosial politik ini kan dengan orang tua nih susah nih bentuknya. Apakah kalau di dapurnya Prof begitu juga? Saya penasaran aja. Anaknya paling tua umur berapa? Anak saya paling tua udah umur 30 kali 91. Oke, 91 lebih muda dari saya lah. Maksudnya itu kan beda tuh jauh kan. Bahkan dari 40-an aja dia tapi sudah nikah, jadi jarang kontak juga. Oh enggak, tapi apa kalau ngomongin sospol gitu, misalnya positioning tentang melihat Israel, permasalahan ini, bentrok nggak? Ya kadang-kadang ada bentroknya, kadang juga enggak, gitu kan. Nah, tinggal sekarang siapa yang mengalah, kan gitu. Ya nggak usah kemudian, kan yang kita khawatirkan itu masalahnya di luar negeri, tapi yang rame di kita. Betul. Iya kan? Dan kita terjadilah kalau misalnya pilpres ada 2 kandidat, 3 kandidat, wah perang rame, nanti hubungan keluarga bisa pecah kan? Itu aja kita udah mikirnya gimana nih, masa keluarga bisa terpecah. Ini sekarang masalah di luar negeri, tapi dampaknya di sini. Nah ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Hari ini kan Pak Prabowo udah manggil Pak Jokowi sama Pak SBY kan? Untuk membahas masalah itu. Mungkin juga di situ kan dibahas juga katanya soal BOP. Mungkin juga Pak Presiden mengatakan daripada publik saya marah sama pemerintah, kemudian ada rame di dalam negeri, udahlah kita keluar aja dari BOP, ya kan? Bisa aja seperti itu. Ini gue jadi pengen nanya, misalnya tadi kayak ada upaya menggembosi dalam negeri gitu ya, yang terjadi misalnya di Iran. Sebetulnya kalau tidak ditunggangi gitu, rakyat tuh bisa nggak sih sebetulnya dengan effortnya sendiri gitu mentopel government? Ya harus saya bilang sulit ya. Pasti ada pihak lain yang waktu dulu kan kita di Indonesia gitu. Benar, saya paham. Nggak usah saya teruskan kan, gitu kan. Walaupun dalam sejarah kita kan nggak ada cerita-cerita yang ada pihak ketiga kan cerita. Tapi ketika filesnya katanya dibuka, boleh arsip-arsip dibuka, ketahuan kan, oh iya ada sini, oh ada sini. Iya. Tapi kalau misalnya untuk misalnya kita udah mau close ini, tapi ancaman kekuatan militer dan persenjataan Iran itu real apa kayak Amerika membohongi rakyatnya tentang Irak gitu? Iya. Kayaknya kalau yang sekarang ini real. Nggak seperti Irak. Kalau Irak itu kan jadi ini emang ngumpulin uranium dan apa gitu ya? Iya. Itu yang kita khawatirkan. Justru kalau misalnya masih ada stockpile dan lain sebagainya. Ternyata kan kalau ahlinya banyak loh di Iran itu. Yang orang pinter tuh banyak. Jadi kalau misalnya mau menghentikan negara punya kemampuan senjata nuklir atau pengayaan uranium, itu nggak cukup dengan fisiknya dihilangkan, dimusnahkan. Harusnya dimatikan juga tuh para ilmuwan-ilmuwannya itu. Iran tuh banyak ilmuwan-ilmuwan yang cerdas, yang pintar dan sebagainya. Artinya apa? Sekarang kan orang bicara nuklir untuk kepentingan damai. Nah, kita masih diperdebatkan nih untuk listrik dan lain sebagainya kan, masih debat. Tapi kalau kita sudah punya itu, merubah itu menjadi senjata itu bisa cepat. Iya. Nah ini yang ditakutkan sebenarnya oleh pihak Israel gitu kan. Jadi kadang-kadang yang ditarget itu bukan mereka-mereka yang menjadi pemimpin atau pimpinan militer, tapi ilmuwan-ilmuwannya juga. Pada waktu serangan yang bulan Juni kemarin, itu yang diserang itu ilmuwannya. Tapi jadi berarti Iran pun juga melakukan kecurangan, maksudnya dia tidak begitu menyepakati perjanjiannya gitu kan? Kalau nggak salah 10 tahun kan mau expired kan, Trump mau perpanjang, mereka nggak setuju apa? Enggak, Trump bilang ini perjanjian jelek gini katanya, harus dinego ulang lagi. Saya akan lakukan nego ulang itu. Mereka udah hampir setuju. Iya, yang terus kemudian hampir setuju itu. Tapi sebetulnya menurut pandangan Prof, dia beneran comply setuju apa sebetulnya diam-diam ada cheating-cheatingnya juga? Kalau menurut ada orang dari IAEA
pengawas nuklir dari PBB, mereka mengatakan memang sudah nggak ada lagi. Katanya gitu, ya bisa dilihat di sosial media lah cerita seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan Israel kan punya senjata nuklir. Ya. Kalau senjata nuklir dihadapi dengan apa? Senjata nuklir juga kan. Nah, gimana kalau misalnya Iran sama sekali tidak punya terus kemudian Didor gitu. ya didor sama Israel. Ya kecuali kalau misalnya harus fair dong. Ya. Iran nggak boleh punya, Israel juga harus nggak boleh punya. Ya. Sekarang tuh yang ketahuan punya siapa aja sih? Amerika. Yang 5 negara. 5 negara itu negara. yang sebelum ada namanya perjanjian NPT, Non Proliferation Treaty. Oke. Itu 5 negara dan mereka adalah negara tetap dari Dewan Keamanan PBB. Ya. Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis. Hmm. Itu yang punya, ya kan? Tapi yang sebenarnya nggak boleh punya tapi punya gitu, Ya. itu kayak India, Pakistan, Korea Utara, Israel. Nah, ini ada dugaan Iran. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, saya sebetulnya juga mau ngikutin nggak mau ngikutin juga karena udah di luar kuasa, yang ada cuma bikin pusing. Saya lebih takut harga minyak naik sama rusuh di dalam negeri. Nah, ini yang saya berharap sekali pemerintah itu punya sense of crisis. Ya, jangan sampai kita terlambat menangani masalah yang kita hadapi sekarang. In terms of mengendalikan persepsi, bukan mengendalikan persepsi lah, maksudnya meredam persepsi yang kayaknya keras terhadap ini. Tapi gini, pemerintah harus membuat banyak kebijakan. Kalau misalnya perang ini berkepanjangan, apa yang akan terjadi pada kita kan? Kita harus punya ketahanan, baik itu pangan, energi, dan ketahanan macam-macam. Yang kedua, pemerintah juga harus bisa menjaga stabilitas. Nah, artinya jangan sampai nanti ada, ya ini kan di era digital ini pandangan yang berbeda dan sebagainya mengelompok langsung kemudian melawannya pemerintah. Nggak benar juga kalau menurut saya. Yang ketiga juga pemerintah harus memberikan komunikasi yang baik kepada publiknya. Bahwa kita ini ya harus punya sense of crisis. Ya, sense of crisis itu ya kita harus mungkin berhemat ini dan sebagainya, nggak seperti kayak business as usual gitu kan. Tapi juga pemerintah juga harus kayak begitu. Jangan kemudian menghambur-hamburkan uang yang di APBN dan lain sebagainya. Jadi harus sama-sama pemerintah dengan rakyat. Kita harus bersatu padu untuk bisa melampaui badai yang sedang bergejolak ini. Oke. Well, kayak obrolannya itu aja. Thank you banget Prof insight-nya. Kayak kita ntar akan undang-undang lagi untuk ngebahas yang lain. Siap. It's a pleasure. Thank you. Asal jangan soal perkawinan.